Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke mata kuliah statistik asik bersama dengan Ibu Wiwin Astuti. Oke, di video kali ini kita akan belajar mengenai uji hipotesis, begitu ya. Nah, uji hipotesis, sebenarnya hipotesis itu apa sih? Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan mengenai ukuran yang ada di satu atau lebih populasi. Itu disebut sebagai hipotesis, gitu ya. Ini saya ambil dari bukunya Budiono, seperti itu. Oke, kemudian formula hipotesis sendiri itu ada yang disebut hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Nah, H0 itu adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji, di mana nanti H0 itu dalam suatu pengujian akan ditolak ataupun diterima. Nah, hipotesis 0 ini menyatakan bahwa ketika dalam sebuah penelitian, ketika dia terima bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada korelasi ataupun hubungan. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 itu menyatakan adanya hubungan. Nah, suatu peneliti itu akan menuliskan hipotesisnya itu dalam hipotesis alternatif atau H1-nya. Jadi, apa yang dihipotesiskan atau diduga oleh peneliti adalah H1-nya. Sedangkan H0 itu adalah apa yang sudah ada, begitu. Jadi dia membuktikan apa yang sudah ada itu benar atau salah. Nah, ini nanti H0-nya yang akan diuji, dia ditolak ataupun diterima. Oke, selanjutnya ada beberapa tipe penulisan dalam hipotesis. Yang pertama ada hipotesis dua ekor, begitu ya. Ini berhubungan dengan tabel statistik. Nah, dua ekor ini maksudnya adalah di sini ada parameter pertama untuk H0-nya itu sama dengan parameter kedua. Nah, parameter pertama atau H1-nya itu tidak sama. Jadi kita menguji apakah dia sama ataukah tidak sama, gitu. Kemudian tipe yang B itu yaitu perhatikan di sini, ini artinya uji ekor kanan. Maksudnya apa ekor kanan? Perhatikan ini ya, yang dicucuk ini kita lihat yang satu. Nah, yang dicucuk ini di yang sebelah kanan, berarti dia uji hipotesis satu ekor di kanan. Nah, ini nanti akan berfungsi untuk mencari daerah kritis atau nilai tabel. Kemudian ini berarti kita akan membuktikan apakah hipotesis atau parameter yang baru dia lebih kecil ataukah tidak terhadap parameter yang sudah ada sebelumnya. Kemudian tipe C ini lebih membuktikan lebih besar ya, kanan tuh berarti dia membuktikan lebih besar, mohon maaf. Kemudian yang tipe C itu dia membuktikan dia lebih kecil ya. Yang C ini lihat yang dicucuk yang di sebelah kiri, berarti dia hipotesis ekor kiri ya, yang di sebelah kiri di sini. Nah, oke. Itu tipe-tipe hipotesis. Kemudian bagaimana prosedur uji hipotesis? Yang pertama adalah merumuskan H0 dan H1. H0 tadi bisa sama ataupun bisa ini ya, bisa sama dengan parameter pertama, kedua itu sama, tidak ada perbedaan. Yang kedua itu sama atau kurang dari. Yang ketiga sama atau lebih dari, gitu. Yang ini kita untuk membuktikan yang hipotesis kanan, membuktikan sesuatu itu meningkat. Jadi misalnya kalau di BKI itu ada sebuah strategi atau metode konseling yang akan meningkatkan sesuatu, kita membuktikan itu, berarti kita memakai uji hipotesis tipe B. Sedangkan yang C kita untuk mengukur, karena ini kiri ya, untuk mengurangi, gitu ya, apakah dia akan berkurang ataukah tidak dengan suatu perlakuan tertentu, gitu. Nah, oke, prosedur hipotesis saya ulangi. Yang pertama merumuskan H0 dan H1 sesuai dengan kebutuhannya. Tadi bisa dipilih ya antara tiga tadi. Yang kedua adalah menentukan taraf signifikansi. Apa itu taraf signifikansi? Yaitu dia adalah derajat error ya. Jadi dalam peneliti sendiri itu mengakui bahwa dia bukanlah makhluk yang sempurna yang bisa benar-benar menunjukkan kemutlakan daripada apa yang dia teliti,
gitu ya. Jadi kita tahu bahwa kita mungkin melakukan kesalahan di situ, karena yang pasti benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini manusia itu menentukan taraf signifikansi atau alfa ketelitiannya, yaitu ada 1%, artinya dia punya taraf errornya 1% atau 0,01. Ini kalau 5% berarti 0,05, 10% 0,10 begitu ya. 0,10. Jadi semakin kecil taraf errornya maka semakin teliti dalam penelitian itu. Kemudian yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Nah, bagaimana H0 itu akan diterima dan bagaimana kriteria H0 itu akan ditolak. Kemudian yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Nah, jadi uji statistiknya rumusnya apa, dihitung. Kemudian yang kelima, membuat kesimpulan sesuai dengan hasil uji statistik dan kemudian di compare ke kriteria yang ketiga, kriterianya apa untuk ditolak ataupun diterima. Nah, kemudian jenis pengujian hipotesis itu yang pertama ada uji tentang rata, proporsi, dan kemudian variansi. Nah, itu tentang uji hipotesis ya, dan kita akan belajar beberapa uji hipotesis di video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.